Halo Sobat Sehat RSSA, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan sehat ya. Ketemu lagi sama aku Nadia di podcast Bincang Sehat RSSA. Nah, siang ini kita akan membahas tentang apa ya enaknya ya? Berdamai dengan COVID. Gimana ini caranya berdamai sama COVID? Kayaknya tuh males ya berdamai sama COVID ya. Dia tuh kan udah nyerang kita selama 2 tahun nih kurang lebih. Tapi ya mau nggak mau jadi ya kita harus hidup bareng sama COVID. Nah, di siang ini kita akan bahas ini bareng sama seorang dokter muda cantik, seorang putri Indonesia Jawa Timur juga, yaitu Mbak Asri Novalia Kamalin. Halo Mbak Nova. Halo semuanya, terima kasih Mbak Nadia. Iya, sama-sama. Aku yang terima kasih Mbak Nova udah mau datang ke tempat kita. Iya, sama-sama. Iya. Gimana kabarnya Mbak Nova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Nadia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar baik. biasa, iya. Iya, alhamdulillah. Ya Mbak Nova, ini tadi kan kita mau ngomongin masalah berdamai sama COVID nih. Mbak Nova selama pandemi ini kesibukannya apa nih? Kesibukannya urus rumah, urus anak-anak, urus diri sendiri biar selalu sehat, selalu semangat. Itu aja sih. Oh gitu ya. Garis besarnya seperti itu. Iya. Kalau untuk Mbak Nova nih kan kita harus berdamai sama COVID. Ada nggak ya tips atau trik kita untuk selalu struggle sama yang namanya COVID di era COVID ini? Yang pasti, yang pertama kita harus jaga diri kita sendiri. Kita harus perhatikan benar-benar asupan yang kita masukkan ke tubuh kita apa, minum vitamin. Kalau saya biasanya sebelum saya dan suami aktivitas, biasanya saya minum madu sama lemon sama air anget. Terus baru kita sarapan. Terus juga bener kita harus harus memperhatikan juga makanan yang kita masukin itu apa. Jadi beneran saya mengurangi makanan-makanan yang seperti junk food kayak gitu untuk mengurangi kemungkinan imun kita tiba-tiba drop gitu karena makanan. Iya kan, seperti yang kalian tahu ya, Mbak Nova ini pola hidup sehatnya itu bagus banget. Kalau aku stok di Instagramnya itu dia mulai ada masak-masakannya enak, terus kayaknya sehat banget masakannya, nggak kayak aku sih ya. Terus sekali juga misalnya olahraganya juga kayaknya getol banget, ada yang yoga kalau nggak salah ya Mbak ya, nanti kita bahas. Nah, kalau untuk masakan nih, ada nggak Mbak masakan yang khusus atau yang ramuan yang buat boosternya? Kalau yang khusus sih nggak ada, cuma untuk proporsi ya. Jadi yang pernah saya baca untuk COVID itu, jadi mereka akan cenderung lebih tahan lama, atau maksudnya orang yang terkena COVID, yang infected COVID itu akan cenderung COVID-nya akan tahan lama pada orang dengan kandungan gula tinggi. Jadi sebisa mungkin saya tidak mengurangi karbo, tidak mengurangi asupan karbo, tidak menghilangkan tapi mengurangi gitu. Jadi proporsinya sih, jadi karbonya let's say 40%, sisanya protein sama sayur-sayuran kayak gitu. Jadi memang benar proporsi gizinya yang saya perhatikan. Oh gitu ya, benar. Jadi harus seimbang semuanya. Harus seimbang benar. Jadi ngurangin manis-manis kayak donat kayak gitu. Sebenarnya saya pecinta manis-manis banget. Cuma ya mau nggak mau lagi kondisi kayak gini ya harus ngalah. Iya, betul. Itu namanya juga salah satu tips untuk berdamai. Iya. Ya, betul. Nah, ada juga olahraga nih yang tadi bilang. Kalau untuk olahraga apa aja nih? Kalau olahraga itu biasanya saya olahraganya simpel sih. Sebenarnya saya cuma stretching yaitu yoga. Kalau sebelum pandemi ada atau waktu angkanya belum sebesar ini, biasanya saya ikut kelas yoga. Cuma sekarang mau nggak mau ya kelas yoganya ditiadakan. Jadi saya yoga sendiri di rumah sama suami. Kalau nggak gitu treadmill paling nggak seminggu. Untuk treadmill biasanya saya di atas seminggu 2 kali. Itu paling nggak 10-15 menit sehari. Udah sih selebihnya itu aja. Paling ya olahraga ibu-ibu rumah tangga, angkat jemuran, jemur baju kayak gitu. Bisa dihitung ya itu olahraga ya, lumayan buat mengurangi kalori dalam tubuh ya. Iya benar banget, olahraga itu penting memang sobat.
selain olahraga terus makanan sehat, mungkin ada nggak tips lain untuk berdamai apalagi sama Mbak Nova kan udah punya baby, ada nggak tips lain selain itu? Untuk tips lainnya ya paling jaga higienitas diri sih. Jadi kalau paling gampang itu contohnya kayak kalau saya lagi capek masak atau lagi kurang enak badan, saya biasanya GoFood. Nah, kalau dari GoFood atau terima paket itu biasanya langsung cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itu hal terkecil yang memang harus kita mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu aja sih. Atau ya seperti kita tahu ada gerakan masker 2 lapis. Ya, jadi saya lagi pakai masker 2 lapis. Pakai masker medis sama masker kain. Ya. Jadi ya itu sih kalau lagi di luar di tempat umum kayak belanja, jadi ya memang harus menerapkan hal itu. Betul, jadi kayak benar-benar kita harus ngikutin ya apa maunya si COVID itu ya, berarti damainya ya, betul ya betul. Nah, kalau untuk anak-anak ini Mbak Nova termasuk anak-anaknya ini patuh nggak sama protokol kesehatan yang udah diajarin mungkin sama Mbak Nova? Anak saya ada 2, yang pertama umurnya 4,5 tahun TK, yang kedua baru 1,5 tahun. Jadi untuk yang kedua saya nggak expect dia untuk patuh, maksudnya pakai masker, tapi dan memang kita sangat mengurangi intensitas untuk keluar rumah ya. Jadi memang untuk anak saya yang paling kecil nggak saya pakaikan masker. Kalaupun keluar rumah juga paling jauh dia di dalam mobil aja. Kalau ikut saya belanja. Nah, untuk anak saya yang TK itu dia udah mulai ngerti karena saya selaku orang tua sama papanya juga udah memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya kalau memang kita itu lagi hidup di era dimana kita itu berdampingan sama virus dan kita nggak tahu virusnya itu datangnya dari mana aja. Maksudnya kita memberi pengertian ke anak ya, bisa aja virusnya datang dari pak paket, bisa aja virusnya dari udara yang tiba-tiba ada orang terjangkit terus dia bersin sembarangan. Jadi kita memberi pengertian itu seperti itu. Jadi dengan demikian anak saya yang TK itu ya dia kalau keluar rumah selalu pakai masker atau habis terima barang selalu cuci tangan, dan menjaga lebih aware sih sama kesehatan sekarang. Kita sebagai orang tua kita benar-benar harus double ekstra ya, ekstra proteksi ya, ekstra proteksi bener, apalagi anaknya masih kecil. Karena itu bikin emaknya ini agak-agak kelihatan lebay sebetulnya. Kalau lihat orang kayak gitu dikit-dikit jangan pegang ini, jangan pegang. Cuma ya gimana lagi, memang mau nggak mau kita hidup di era yang harus lebay untuk anak. Bener sih, ada yang bilang itu memang it's okay to be lebay ya kan. Nah betul banget kan. Ini gimana nih kalau tadi kan Mbak Nova cerita masalah masakan nih. Nanti lain kali kita akan nyoba untuk tahu ya apa aja sih menu yang menurutnya Mbak Nova itu cocok untuk penambah imun. Ya nggak? Iya, siap. Oke. Nah itu tadi kan ada beberapa tips dari Mbak Nova. Ada yang jaga makan, terus habis itu juga makan minuman sehat, mungkin ada jus. Nah kita nanti lain kali akan berbagi info sama Mbak Nova, makanan sama minuman apa yang bagus jadi mood boosternya kita. Oke. Selain itu olahraga yang penting tadi, olahraga mungkin 3-4 kali dalam seminggu. Nah Mbak Nova, kayaknya obrolan kita hari ini cukup seru ya. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi, kita siap. perpanjang lagi omongan kita, apa aja yang kurang yang kita ngomongin tentang anak-anak juga, kayak seru nih. Oke, sobat sehat semuanya, kayaknya untuk podcast hari ini kita harus sudahan dulu. Nanti lain kali kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mbak Nova, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Mbak Nadia, terima kasih. Sudah merepotkan Enggak semuanya. sama sekali, saya malah seneng bisa sharing. Iya, terima kasih, semoga ilmunya semua bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Dan tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga imun. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan yuk kita seru vaksinasi, kita semarakan vaksinasi untuk semua rakyat. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.